Menjadi Sayap Garuda, sebuah karya dokumenter dari La Grande Indonesia, sebuah dedikasi dalam mengawal Garuda berlaga. Hujan, panas, laut, darat, dan udara tidak menghalangi tekad kami untuk mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya. Kita lahir dari nafas kreativitas dalam pelukan Tribun Utara, memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk Indonesia yang besar, Indonesia Raya. Ini bukan hanya pengabdian di putaran ketiga, tapi jauh lagi daripada itu. Ini adalah warisan untuk generasi selanjutnya. Generasi yang penuh dengan rasa bangga dan gairah. Garuda lahir bukan untuk berjalan ataupun berlari. Ia terlahir untuk terbang tinggi. La Grande Indonesia, Indonesia yang besar, Indonesia Raya. La Grande Indonesia, sebuah komunitas pendukung Timnas Indonesia, berdiri sejak 11 November 2011. Awalnya ini teman-teman dari Interisti yang tergabung di Interclub Indonesia. Kita bikin gerakan selain dukung Inter, kita juga dukung Timnas Indonesia. Dengan nama La Grande Indonesia, harapannya komunitas ini bisa membesarkan nama Indonesia dari segi kreativitas supporternya, dari semangatnya mendukung Timnas Indonesianya. Sampai sekarang kurang lebih 14 tahun La Grande Indonesia berdiri. Banyak kreasi, banyak dukungan, banyak ungkapan cinta yang kita ungkapkan untuk Timnas Indonesia. Di match Australia, di pertandingan home di GBK, kita bikin sesuatu yang beda. Kita bikin koreo di 3 sektor tribun, dari tribun barat, utara, dan timur. Di tribun timur kita bikin lukisan besar bergambar burung dan supporter yang menunjukkan semangatnya dalam mendukung Timnas Indonesia. Kita libatkan teman-teman supporter di timur untuk terlibat dalam koreografi, dan juga di tribun barat kita juga ada mozaik kertas membentuk pola bendera Indonesia. Itu di match itu mungkin salah satu koreo terbesar dalam mendukung Timnas Indonesia. Mudah-mudahan ada lagi sih koreo seperti itu dan bisa lebih full satu tribun, full satu stadion kita bikin. Koreo Godzilla versus Gundala dimulai dari 3 sampai 2 bulan sebelum pertandingan. Kita udah mempersiapkan. Jadi untuk match kali ini, untuk match lawan Jepang ini, kita memang pengen ngebawa sisi mitologi dari kedua tim gitu, yang kita adopsikan dari scene film, yaitu kita sepakat untuk mengambil gambar Godzilla atau mengambil karakter Godzilla untuk kita tampilkan, karena kita ngerasa Godzilla itu menurut kami yang kami tahu, koreksi ya kalau salah, Godzilla salah satu monster yang tidak terkalahkan. Dan pada saat itu momennya pas dengan timnas Jepang yang memang saat pertandingan itu posisinya tidak pernah kalah dengan tim lain gitu, makanya dia di posisi nomor 1. Dari situ kita juga ambil, kita sepakat mengambil karakter Godzilla, lalu kita membuat karakter musuhnya nih, atau karakter lawan itu untuk representasikan dari Timnas Indonesia, karena si Godzilla-nya itu kan udah menggambarkan si Jepang.
karena Godzilla kita ambil itu juga berdekatan nggak lama dari film Godzilla Minus One kalau nggak salah ya. Akhirnya ya udah berarti kita ambil aja dari sisi film, kita cari karakter yang memang Indonesia banget, karakter film yang kebetulan kita punya sosok karakter si Gundala gitu, Gundala si putra petir gitu. Makanya kita ngerasa Godzilla ini kayaknya bagus kalau untuk sisi fight-nya tuh dari Gundala itu. Untuk menggambarkan karena si Godzilla-nya memang monster yang tidak pernah kalah, itu juga menandakan posisi Jepang pada saat itu. Terus kita ngebawa karakter Gundala sebagai karakter timnas Indonesia yang underdog mungkin ya. Karena pengerjaan Tifo dengan medium besar, yang jelas pasti sih dari sisi teman-teman yang ikut bantu gambar gitu, karena pengerjaan hampir sebulan kurang lebih, nyari waktu teman-teman untuk bisa tiap hari ikut ngebantu ya, itu juga agak lumayan jadi isu lah. Cuman akhirnya kita udah dapat cara yang efektif juga biar teman-teman juga, karena itu pengerjaan tiap malam, hampir setiap hari, tiap malam dari jam 9 sampai jam 2. Setelah koreo pertama Godzilla, koreo selanjutnya sih kita udah nemuin formula yang pas dan lebih efektif. Kita juga nggak terlalu capek. Ya hasilnya bisa kalian lihat sendiri gitu, kita nampilin memang nggak pernah main-main gitu, apalagi terkait kreativitas ya, karena memang nafas LGI dari awal mendukung timnas dalam jalur kreativitas gitu. Jadi ya mungkin teman-teman nggak kalau LGI cukup sering ngebuat koreo ya, karena memang itu prinsip dari awal dibentuk sih. Jadi kita nggak jauh-jauh, maka kita juga suka BM, suka pengen nampilin apa lagi ya, cuman demi timnas, waktu, materi itu sih udah bukan jadi halangan lagi sih, karena kecintaan timnas kita yang membuat kita bisa sampai sekarang gitu. Alhamdulillah dari 2011 LGI berdiri, jadi bisa bertambah karyanya lagi sih. Karyanya sih bisa gue pastiin kayak LGI nggak bakal berhenti di sini untuk berkarya gitu. Kita pasti tertantang untuk gambar-gambar terus, untuk ngasilin karya terus di tribun, untuk ngasilin koreografi lagi di tribun-tribun selanjutnya sih. Kebetulan karena kita memang sering mainnya di GBK, jadi kita nyari ukuran size yang cukup oke kalau di GBK, karena kan GBK juga lumayan gede ya. Salah satu terbesar. Jadi kita nggak mungkin nampilin Tifo yang kecil karena pasti agak kebanting dengan sisi fondasi GBK gitu. Makanya itu juga salah satu alasan wah udah mulai pilek nih. Itu juga jadi alasan kenapa kita milih ukuran 50x25, karena memang cukup seimbang, mengimbangi ukuran tribun di GBK. Kurang lebih itu sih sedikit kilas perjalanan koreografi Tifo 3D Godzilla sama Gundala sih. Ya, sampai jumpa di karya selanjutnya. Atas pertandingannya, apapun hasilnya, kami akan tetap berada di belakang kalian.
proses panjang banget ya. Kita ngumpulin ide dari beberapa orang tuh, ngumpulin ide, ngasih masukan segala macam sampai akhirnya konsep ini terpilih. Itu butuh proses sekitar 1 bulan hanya untuk ngumpulin konsep dan ide sampai ditentukan konsepnya harus seperti ini, Garuda, terus ada simbol-simbol yang lain termasuk batik segala macam. Itu butuh waktu 1 bulan. Pengerjaan butuh waktu 1 bulan untuk proses pengerjaan, penggambaran konsep yang harus sudah disetujui ke media kain berukuran 45 x 25. Pertama kain kita jahit. Setelah dijahit baru kita mulai sketching tuh, gambar dengan teknik langsung ke kain pakai spidol. Setelah itu ditebelin pakai cat, langsung proses pewarnaan. Kesulitan yang paling berasa itu di ini ya, tempat pengerjanya. Karena kita nggak bisa ngegelar kain secara utuh atau full, jadi kita harus ngerjain setengah, baru nanti kalau selesai sisanya baru kita kerjain. Jadi ngira-ngira sudah presisi atau enggaknya itu agak sulit di situ. Dan juga cuaca ya, soalnya kemarin kebetulan atap dari yang kita kerjain itu atapnya itu agak bocor, jadi waktu hujan tuh bocor, kemudian ngebasahin kain dan ngebasahin cat tuh jadi cat segala macam rusak segala macam, jadi akhirnya proses dari ulang lagi. Halo, gue Dimas. Buat gue LG itu adalah rumah kedua gue, dimana gue bisa ngedapetin pengalaman-pengalaman baru yang nggak gue dapetin di luar. Ditambah La Grande itu tempat orang-orang berkumpul, orang-orang yang berkreativitas, terutama yang mempunyai ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus untuk selalu support timnas Indonesia. Dan hari ini gue dan teman-teman akan mengerjakan koreo untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Jadi lihat aja prosesnya. Pengerjaan koreo kali ini lumayan hampir sama sih sama match sebelumnya ketika timnas Indonesia melawan Jepang dengan ukuran yang sama. Lalu pengerjaan yang memang sebenarnya kita tetap memakan waktu selama 1 bulan ya. Hanya bedanya tantangannya pertandingan kali ini berbentur sama Ramadan atau bulan suci Ramadan, yang memang dimana teman-teman tuh banyak banget yang harus meluangkan waktunya untuk ibadah dan juga koreografi. Kawal Garuda. Ya, ini prosesnya yang dibantu sama teman-teman inti dari Not Presente, yang memang sebenarnya Not Presente adalah wadah dari La Grande untuk tim kreativitas, dan juga ada teman-teman basis yang memang ngebantuin kita dalam proses pengerjaan koreografi kali ini. Sekarang kita menuju ke pengerjaan sayap dan juga batik. Ini teman-teman lagi ngerjain batik dengan warna gold dan juga abu-abu. Kerjaannya ini sudah masuk di hari ke-14 ya, karena kita kemarin terbentur libur, dan ini udah hari ke-14 dengan deadline waktu yang diminta. Kita harus selesai di tanggal 9 Maret karena biar teman-teman juga bisa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga koreonya lancar, bisa ngebanggain Indonesia di mata dunia. Tetap utarakan cinta, merahkan kurva. La Grande Indonesia. Di sini ya kita proses kalau secara utuh ya. Itu kita yang pertama itu kita ngecek ke jaring ya. Untuk yang media penempelan itu kita ngecek dulu keadaan jaring masih bisa dipakai atau enggak. Kita ngecek segala macam, besi-besi segala macam kita cek ulang. Kita pastikan tuh aman, nggak ada kendala. Mungkin besinya ada kemungkinan patah atau patahan. Kalau patahan membahayakan ya, bisa jatuh ke penonton. Kayaknya nggak safety, malah segala macam, malah merugikan banyak orang. Setelah itu kita gambarnya itu kayak ini kita gelar, kita potong. Setelah kita potong kita tempel ke media jaring sehingga nanti bisa sebelum pas naik tuh, karena perlu jaring, jadi pas naik tuh gambar tuh bisa terbentang sempurna, terus menimbulkan efek melayang begitu.
Kalau secara teknis sama ya, pelaksanaan tuh secara teknis pelaksanaan Korea itu hampir sama. Cuman kalau yang ini kayaknya bebannya lebih ada gitu. Soalnya kan burung Garuda simbol negara. Kalau gambarnya jelek atau Koreanya rusak, kayaknya saya sebagai yang buat jadi kayaknya agak malu gitu kalau jelek gitu, kalau hasil gambarnya jelek atau segala macam. Jadi bebannya di sini lebih gede gitu daripada Korea sebelumnya. Nanti teknikal besi naik dengan 6 katrol. Per katrolnya itu nanti akan ditarik minimal 12 orang dari masa LGI. Dinaikkan saat lagu Indonesia Raya. Naik sampai naik dengan sempurna, ditahan, turun lagi setelah kick off. Ya cuma buat timnas saja. Mudah-mudahan dengan ini semangat pemain di lapangan bisa naik, mereka termotivasi, dan hasil pertandingan sesuai yang kita inginkan. Bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Harapannya mudah-mudahan sih ya, semangat yang kami bawa di gambar ini, di karya ini, semangat kami itu sampai gitu ke pemain yang ada di lapangan. Sehingga mereka bisa berjuang sepenuh hati, sekeras-kerasnya, bawa nama Indonesia ke level dunia gitu. Biar seluruh dunia tuh tahu gitu sepak bola Indonesia seperti apa. Fans Indonesia tuh gilanya seperti apa tuh biar mereka tahu. Thank you for 3 points tonight. For the next match, let's fight for our dream. Bring us to World Cup 26. Capitano. Rino. Selamat malam teman-teman. Silent dulu. Terima kasih pertama-tama untuk support kalian yang luar biasa pada kami. Hanya satu pesan saya yang perlu kalian ingat, semuanya yang ada di sini main semuanya dari hati dan akan memberikan semuanya untuk Indonesia. Kalian jangan khawatir, semuanya akan berikan segalanya untuk Indonesia. Terima kasih. Silent. Pertandingan terakhir di kandang melawan Tiongkok, sebuah laga hidup dan mati timnas. Laga kemarin adalah laga yang sangat spesial ya buat teman-teman La Grande Indonesia, karena ya, euforianya sangat megah, sangat hingar-bingar di dalam tribun. Dan juga kita menampilkan berbagai kreativitas seperti tifo, koreo, dan koreonya juga berbagai macam material ya. Ada dari jas hujan, dari bendera, terus dari mozaik kertas yang kurang lebih sudah kita persiapkan 1 bulan sebelum pertandingan ya. Dari ilustrasi, dari pengecetan, dari membuat sketsa segala macam, itu sangat menguras waktu dan tenaga gitu ya. Tema besarnya untuk kemarin ya, pertandingan melawan Tiongkok
Ya, seperti yang teman-teman sudah lihat di berbagai macam platform media, ada seorang prajurit kesatria Nusantara yang berhasil mendobrak, menghancurkan tembok Cina. Kesatria itu hadir dalam Tribun Utara dengan berbagai ornamen-ornamen budaya yang besar dari negara kita, dari negeri tercinta, dari Nusantara. Ada kain ulos dari Batak, ada mahkota dari suku Jawa, ada berbagai ornamen pernak-pernik dari Papua, ada dari senjata tradisional dari Sulawesi dan Maluku. Itu bersatu padu di dalam badan, di dalam jiwa kesatria Nusantara. Kalau ada orang bilang tembok Cina tidak bisa dihancurkan 90 menit, tembok itu hancur di dalam gemuruhnya Gelora Bung Karno, ditelan oleh suara-suara dari Tribun Utara. 11 pemain Tiongkok tidak bisa berbuat apa-apa di dalam Gelora Bung Karno. Kawal Garuda, North Presente. Gua El dari North Presente. Di sini gue mau berbagi sedikit cerita tentang hari ini gue lagi di GBK, loading hari pertama untuk persiapan TIFO di match Indonesia melawan Tiongkok. Dan hari ini dibantu sama teman-teman basis juga, tim North Presente udah mulai masang jaring, terus masang pipa besi untuk koreo 3D-nya. Dan rencana hari ini juga dari teman-teman basis mulai masang-masang material-material seperti mosaik, kertas, dan bendera. Nah, gue mau sedikit cerita juga tentang impact yang gue dapetin selama berproses di LGI, terutama di setiap kreativitas yang gue ikutin. Di match kali ini, di koreo kali ini, gue kembali dikasih kesempatan dan dipercaya untuk menjadi mandor atau koordinator di koreo ini, mendampingi teman-teman North Presente. Impact yang gue dapetin sih dari setiap prosesnya, pertama leadership gue dilatih dan diajarkan di sini, dikasih kesempatan buat mimpin begitu banyak anak-anak gitu kan. Terus juga pertemanan yang gue dapet tuh di setiap proses koreo. Mungkin ada yang nggak lanjut ngikut, terus juga ada anak-anak baru dari basis yang masuk North Presente. Nah, di setiap prosesnya sih gue jadi kayak dapet kenalan baru gitu dari teman-teman basis luar daerah gitu. Selain TIFO yang megah, jas hujan menjadi senjata sebelum pertandingan. Balik lagi, ini mungkin pertama kalinya teman-teman La Grande Indonesia menyajikan sebuah kreativitas dalam bentuk mozaik dengan material jas hujan. Ya, dengan diiringi oleh penampilan dari God Bless, juga membuat rumah kita Gelora Bung Karno akhirnya terjaga marwahnya. Karena apa teman-teman? 5 pertandingan home kita hanya kalah dari Jepang. 10 poin dari 12 poin yang kita dapatkan di putaran ketiga itu kita dapatkan di pertandingan home di Gelora Bung Karno. Hasil itu tidak hadir semata-mata, tidak jatuh tiba-tiba, tapi hasil adalah kerja keras kita semua yang ada di Tribun Utara, hasil tenaga kita, teman-teman kru, teman-teman supporter yang hadir, yang memeriahkan, yang membantu semua dari awal
sampai pertandingan Tiongkok. Ingat, pertandingan pertama kita melawan Australia. Let's fight for our dreams. It's still our dreams. Putaran keempat bulan Oktober, kita nantikan perjuangan Garuda selanjutnya. Kurang tengah aja, kurang tengah. Hey, kalem, silent, silent, hey, silent, silent, silent. Wait. No. Oh, hey. Oleh. Why silent? I see there, alegria. Having fun is the most important thing with you guys. It's unbelievable. The best fans in the world. We're going to do everything to make our dream come true. We're really confident, and because of you guys, we go through. Love you. Halo semuanya. Saya mau Silent dulu, silent. Saya cuma mau bilang kalian luar biasa. Terima kasih buat dukungan kalian. Indonesia! Oh iya. Silent dulu. Hei, tangannya semua di atas, tangan. Noi siamo la Curvano! La grande Indonesia! Yes. Hey, dua pertandingan home, Coach Patrick telah memberi kita kemenangan. Jadi hari ini kita akan memberikan satu kenangan untuk Coach Patrick. Patrick Clifford, ale ale. 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 Patrick Clifford, ale Terima kasih. Bangsa untuk bendera Indonesia. Terima kasih. Mister, grazie.
Selamat malam waktu Osaka. Iya. Ditemani rintik hujan di Dotonbori H-1. Oh, bukan H-1 lagi nih. Sudah mendekati match ya, hari match melawan Jepang. Teman-teman La Grande Indonesia sudah di Osaka dari 2 hari yang lalu. Semua alhamdulillah baik-baik aja. Senang-senang, udah jalan-jalan kemarin ke Nara, udah jalan-jalan ke mana tuh ya, Gerbang 9 ya. Udah banyak lah ya, belanja-belanja segala macem. Ya pokoknya besok melawan Jepang ya kan di Osaka. Akhirnya sampai juga di penghujung kualifikasi round 3. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah ngikutin, yang udah datang ke Tribun Utara dari lawan Australia sampai terakhir lawan Cina kemarin di GBK dengan hasilnya maksimal. Kita menang 1-0 dan timnas kita lolos ke putaran keempat. Ya semoga mimpi kita ya sama lah ya, mimpi ke Piala Dunia gitu kan. Jadi tetap dukung terus timnas Indonesia, merahkan kurva, kawal Garuda, utarakan cinta. Iya. Pas banget lewatnya, Bek. Pas banget lewatnya nih. Di mana nih? Lagi di mana? Hah? Lagi di mana? Di tempat kelahiran Miyabi. Tempat kelahiran Miyabi sama kakek Sugiono. Iklan. Jadi kita sekarang ada di Kyoto, di Gerbang 9 Naga Kyuubi kalau lo nonton Naruto. Oh gitu, Iya. ya. Ini 9 naga ini. 9 naga nih pas Kyuubi lagi mau ngamuk dijurusin sama lagi pertama terus ada dikunci iya, kunci tangannya pakai iya digembok gitu ya. Benar, iya. Oh ini gerbangnya ya, gerbong kereta dong gerbangnya ya gitu ya. Makanya walaupun saat engkau terjatuh ku tak pergi menjauh. Rusak, makan sashimi aja, makan sashimi. Tapi untungnya kami bawa beras loh, kalau enggak, kusut kedua. 3-0 babak pertama, gimana Abah yang harus dirubah nih babak kedua nih? Tetap semangat. Demi timnas. Suara habis, tapi pemain jangan semangatnya jangan habis juga lah. Fight back. Lanjut terus, pokoknya lanjut terus, apapun yang terjadi. Terus sampai habis. Berapa kosong sampai habis lah.
jatuh. Buka Kilimanjaro, ini kau harga diri. Kau tak pernah sendiri, kau menangan harga mati. Selesaikan hari ini. Ku yakin Garuda bisa menangkan semua laga. Berusaha dan berdoa kan datang Dewi Fortuna. Ku yakin Garuda bisa menangkan semua laga. Berusaha dan berdoa kan datang Dewi Fortuna. Kawal Garuda! Garuda! Mas! Wey, salam olahraga Antv dimanapun Anda berada. Dengan nama La Grande Indonesia, harapannya semoga komunitas ini belum ininya belum keputer, tar dulu. Kan puter dulu dia. Oh, diputar dulu. Heeh. Oh, yaudah. Yuk. Ya, berarti gini dulu ya. Oke. Gini. Oke. Kamera and